Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan selamat belajar di rumah. Dalam video pembelajaran matematika kelas 11 RPL SMK Islam Al-Arif, saya akan membahas materi tentang peluang yang terdapat di dalam KD 3.25. Untuk pengetahuan, menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi, dan masalah kontekstual, dan KD 4.25 untuk keterampilan, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Peluang merupakan bagian matematika yang membahas pengukuran tingkat keyakinan orang akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian atau peristiwa. Peluang disebut juga ilmu probabilitas, yang berarti ilmu kemungkinan. Di dalam peluang dikenal dengan istilah ruang sampel. Untuk ruang sampel adalah himpunan yang berisi semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dilambangkan dengan huruf S besar. Contoh untuk ruang sampel, suatu percobaan pengambilan satu buah kartu dari 6 buah kartu yang diberi nomor 1 sampai 6, maka ruang sampelnya sebanyak 6, yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama adalah kaidah pencacahan. Misalkan tersedia 3 buah huruf, yaitu A, B, dan C, akan dibentuk susunan huruf yang terdiri atas 3 huruf itu. Nah, masalahnya, ada berapa banyak susunan yang dapat kita bentuk apabila urutannya diperhatikan. Nah, masalah tersebut dapat dipecahkan dengan menggunakan kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan merupakan suatu aturan untuk menghitung banyak cara yang mungkin terjadi dari sebuah percobaan. Kaidah pencacahan dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama, aturan pengisian tempat, kedua permutasi, dan ketiga kombinasi. Yang pertama adalah aturan perkalian. Apabila terdapat n buah tempat yang tersedia, dengan K1 adalah banyaknya cara yang berbeda untuk mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara yang berbeda untuk mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga K ke N adalah banyak cara yang berbeda untuk mengisi tempat ke N. Maka banyak cara untuk mengisi N tempat yang tersedia adalah K1 dikali K2 dikali Kn. Untuk memahami aturan perkalian, mari kita simak contoh berikut. Chandra hendak bepergian dari kota A ke kota C. Dari kota A ke kota B terdapat 2 jalan, dan dari kota B ke kota C terdapat 3 jalan. Nah, kita lihat gambar tersebut. Berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk bepergian dari kota A ke kota C? Oke, yang pertama, banyak cara berpergian dari kota A ke kota B ada 2 cara. Nah, banyak cara bepergian dari kota B ke kota C ada 3 cara. Maka, banyaknya cara bepergian dari kota A ke kota C adalah 2 dikali 3 cara, atau sebanyak 6 cara. Yang kedua adalah permutasi. Sebelum kita membahas permutasi dan kombinasi, kita harus tahu apa itu faktorial. Nah, faktorial adalah suatu perkalian dari bilangan asli n dilambangkan dengan tanda seru. Untuk setiap bilangan asli n, maka didefinisikan n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 sampai dengan n dikurang k. Nah, untuk 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Permutasi bagian faktorial. Oke, tentukan nilai dari 3 faktorial. 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, itu sama dengan 6. Kemudian 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, sama dengan 720. Nah, untuk 3 faktorial ditambah 2 faktorial.
3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian ditambahkan dengan 2 faktorial, yaitu 2 dikali 1, maka hasilnya adalah 8. Berikut adalah permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Banyak R unsur yang berbeda diambil dari N unsur yang tersedia, dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus untuk permutasi, di mana N PR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R difaktorialkan. Untuk nilai R-nya kurang dari atau sama dengan N. Untuk contoh permutasi yang pertama, tentukan nilai dari 5 permutasi 3. Nah, untuk rumus permutasi sendiri, itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R difaktorialkan. Nah, di situ N sama dengan 5 dan R-nya sama dengan 3, maka menghasilkan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorial didapat dari N dikurang R atau 5 dikurang 3 faktorial. Untuk 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, dan 2 faktorialnya sama dengan 2 dikali 1. Nah, karena 2 dikali 1 sama, bisa kita coret, sehingga menghasilkan 5 dikali 4 dikali 3, atau sama dengan 60. Untuk yang B juga sama caranya. Kita langsung ke contoh yang kedua, tentukan N jika N ditambah 1 permutasi 3 sama dengan N permutasi 4. Nah, kita gunakan rumus permutasi, kemudian kita substitusikan N dan R-nya. Kita gunakan aturan aljabar, sehingga menghasilkan N-nya sama dengan 5 atau N sama dengan 1. Untuk contoh soal yang berikutnya, berapa banyak permutasi yang dapat disusun dari kata? Yang A, Jakarta, yang B, Purwakarta, dan yang C, matematika. Yang pertama adalah kata Jakarta. Nah, di dalam kata Jakarta, huruf A terdiri dari 3 buah, maka kita buat A sama dengan 3, dan N adalah banyaknya huruf. Di kata Jakarta, banyaknya huruf adalah 7, maka untuk mencari permutasi sama dengan N faktorial dibagi K faktorial. Kemudian kita substitusikan nilai N dan K-nya menjadi 7 faktorial dibagi 3 faktorial, menghasilkan 840. Yang kedua, untuk kata Purwakarta. Banyaknya huruf pada Purwakarta adalah 10, sedangkan banyaknya huruf yang sama, huruf R terdiri dari 2 buah, huruf A terdiri dari 3 buah. Maka untuk mencari permutasi dari kata Purwakarta tersebut, kita gunakan rumus P sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial, karena dia memiliki 2 macam huruf yang sama. Untuk matematika, di dalam kata matematika itu terdiri dari 10 huruf, di mana M-nya ada 2 buah, A-nya ada 3 buah, dan T-nya ada 2 buah. Maka kita menggunakan rumus permutasi sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial, menghasilkan 151.200. Yang ketiga adalah kombinasi. Kombinasi merupakan susunan unsur-unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutan. Nah, definisi dari kombinasi yaitu banyaknya R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda, maka dirumuskan sebagai berikut. N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial, untuk R kurang dari atau sama dengan N. Contoh soal, tentukan nilai dari A 12 kombinasi 8, yang B 10 kombinasi 2. Oke, untuk solusi yang A 12 kombinasi 8, di mana 12 adalah N dan 8 adalah R. Kita masukkan ke dalam rumus kombinasi. 12 faktorial dibagi 4 faktorial didapat dari N dikurang R difaktorialkan. 12 dikurang 8, maka menghasilkan 4 faktorial. Kemudian kita aljabarkan 12 faktorial menjadi 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dan dikali 8 faktorial. 8 faktorial ini sama seperti 8 faktorial yang di bawahnya, maka bisa kita coret.
Sehingga yang di bawah tinggal 4 faktorial, yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, dan menghasilkan nilai 495. Untuk yang B, 10 kombinasi 2. 10 adalah N, 2 adalah R. Kita masukkan ke dalam rumus, 10 faktorial dibagi 8 faktorial didapat dari N dikurang R, atau 10 dikurang 2. Nah, kita aljabarkan 10 faktorial, 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Nah, karena di atas dan di bawahnya sama-sama ada 8 faktorial, bisa kita coret. Sehingga menghasilkan 45 nilainya. Contoh soal yang kedua, soal cerita. Dalam sebuah kantong berisi 6 buah kelereng putih dan 4 kelereng merah, dari kantong itu dapat diambil 4 buah kelereng. Berapa banyak pilihan untuk mengambil kelereng tersebut? Yang terdiri atas, yang pertama 3 kelereng putih dan 1 kelereng merah. Yang kedua 2 kelereng putih dan 2 kelereng merah. Yang pertama ini adalah solusi 6 kombinasi 3 dikali 4 kombinasi 1. Kita masukkan ke rumus kombinasi, maka menghasilkan 80. Begitu juga yang B, 6 kombinasi 2 dikali 4 kombinasi 2. Kita masukkan ke rumus kombinasi dan menggunakan aturan aljabar, maka didapatlah nilainya 90. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat.